Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Hah? Nih, polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Rakyat yang hatinya terluka. Apanya yang dinaikkan? Pangkat buset. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya, yang versi politik. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini ada info yang lagi viral banget ya. Jadi Pak Prabowo itu membuat statement di media. Polisi yang terluka itu akan diberikan kenaikan pangkat. Oke, sebelum aku berkomentar, kita simak dulu videonya yuk buat teman-teman. Kita bakal bahas kasus ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe. Ini baru kita mulai hari ini, pertepatan tanggal 3 bulan 9 2025. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Usai jenguk polisi yang luka saat rusuh, Prabowo ke Kapolri naiki pangkat luar biasa petugas. Oke. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Hah? Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Hah? Saya sampaikan. Itu kan tugas dan resiko polisi gak sih? Hah? Ya kalau polisi nggak siap terluka, kenapa harus jadi polisi? Itu kan setiap kerjaan pasti ada resiko dong. Ini statementnya apa aku yang salah paham? Apa kayak gimana nih guys? Hah? Ya, gue masih nggak habis pikir gitu. Yuk kita lihat guys komentar-komentarnya. Polisi terluka naik pangkat, rakyat terluka naikin pajak. Nah statement-statement kayak gini nih ya. Tapi aku juga bingung gitu. Ini masih panas-panasnya nih. Pak Prabowo mengeluarkan statement yang kayak, oh polisi dibanggakan nih kan, rakyat dinaikin nih pajaknya. Nggak make sense ya. Oke, yuk next. Dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat
aparat yang bertugas dengan warga sipil. Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian, Kapolri. Kita satu pemikiran nggak? Satu pemikiran. Ini suasananya masih panas. Tapi Presiden mengeluarkan pernyataan kayak, hah? Itu tugas dan resiko. Kayak kalian kerja mungkin kalian jadi kuli. Resiko kan, kalian bakal bisa jadi terluka kan? Karena mungkin terkena batu lah, tangan kalian rusak lah, itu kan semua resiko. Tiba-tiba muncul statement seperti ini, seakan-akan ini kita adalah musuh nih, ya, musuh polisi. Jadi sepenting itukah naik jabatan cuma nanganin demo? Ya selama ini kita tahu tugas polisi apa? Banyak ya. Next, takut kelabasan saya. Siapa sih yang nyetir Prabowo? Mbak sadar nggak? Dari mulai kamu bersuara, kamu yang gerakin massa buat maju demo. Semoga kamu benar-benar murni menyuarakan rakyat ya Mbak. Bukan ada sesuatu atau agenda di belakang kamu. Ini gimana teman-teman statementnya? Tapi untuk statement dari Mbak Salsa made sense gitu ya. Masih oke, benar gitu yang dinyatakannya. Gak salah, apa yang terjadi di pemerintah Indonesia itu emang lagi kacau balau dan kita butuh orang seperti dia. Pasti kalian takut kan bersuara? Nah, cuma dia yang berani. Nah, tuntutan yang dia maksud itu teman-teman ya, 17+8. Tuntutan rakyat nih. Ini yang penting. Malah muncul statement yang menurut saya gak perlu dulu lah ya. Gak terlalu urgent gitu statement itu. Ini yang perlu dibahas sama Pak Presiden. Ini aku bisa buka linknya teman-teman ya. Dalam 1 minggu deadline 5 September tarik TNI dari pengamanan sipil. Oke benar. Benar ini. Sekarang kan TNI ikut-ikut nih ya. Demonstrasi. Yang emang itu harusnya tugas polisi. TNI kan udah beda nih konsepnya. Terus ini bentuk tim investigasi ya buat ini ya kasus Afan Kurniawan itu katanya di sini masih tertulis proses. Nih tugas DPR bekukan kenaikan gaji. Ini lagi diproses nih. Kita udah denger nih beritanya. Publikasikan transparansi anggaran gaji tunjangan rumah fasilitas DPR ini belum. Dorong kehormatan DPR. Ya ini belum. Tugas ketua umum partai politik pecat atau jatuhkan sanksi tegas ke kader. Ini masih proses cuma baru dinonaktifkan. Ya nonaktif kan berarti masih bisa aktif lagi dan bisa terima gaji ya. Belum ada kata pemecatan. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat. Nah, ini sulit sih kayaknya nih. Tapi tentu saja aku juga pengen kayak gini nih. Karena sekarang udah makin kacau, banyak partai yang mementingkan dirinya sendiri ya. Yang penting partainya naik, yang penting kadernya terpilih ya. Libatkan kader dalam ruang dialog publik. Nah, belum. Banyak banget guys. Teman-teman mungkin bisa baca ya. Ini ada juga nih dalam 1 tahun guys. Deadline-nya tanggal 31 Agustus. Ya, ini bagus sih. Ini bagus banget nih. Simple ini teman-teman. Yang dari artinya 17 ini harus cepat nih segera direspon. Sedangkan 8 ini kita oke lah ini soalnya sulit ya soal melakukannya. Jadi kita mau kasih deadline selama setahun. Nih menarik. Yo next kita lihat tanggapan dari netizen yang lainnya. Presiden Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat polisi yang terluka saat demo. Saya sampaikan ke Pri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat. Terima kasih Presiden Prabowo, presiden terbaik sepanjang masa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih Pak Presiden. Pak Polisi diberi kenaikan pangkat ya, karena
sudah terluka saat demo kemarin. Terus gimana nasib rakyat yang hatinya terluka? Apanya yang dinaikkan? Kesengsaraannya yang dinaikkan. Harus adil dong Pak Presiden. Ketika Bapak Presiden menaikkan pangkat polisi-polisi itu, Pak Presiden juga harus menaikkan derajat rakyatnya yang sudah berjuang demo kemarin. Menaikkan gaji-gaji mereka. Gaji seluruh Indonesia. Ya, menaikkan kesejahteraan hidup mereka. Gitu kok menaikkan yang pangkat-pangkat aja rakyat. Dapat apa? Dapat hikmah. Terus Pak Presiden kemarin juga harus memberikan apresiasi itu penghargaan kepada orang-orang yang mau bersuara menyampaikan aspirasinya. Karena dengan aspirasi itu akhirnya pemerintah berbuat hal yang lebih baik lagi. Gak melenceng. Begitu. Pak Presiden nih gak asik. Bener nih kata netizen nih, kita dapat apa teman-teman? Dapat hikmah. Juga bingung ya. Next. Aduh, Pak Prabowo minta semua polisi yang korban ricuh itu naik pangkat, buset. Naik pangkat, buset. Menurut kalian gimana? Nih kita lihat kemarahan dari netizen ya, karena kan dia tadi minta statement teman-teman ya. Oke. Ini orang bukan ngurusin rakyat, malah selalu sibuk ngurusin gaji pejabat dan kenaikan pangkat. Gimana rakyat gak geram? Jangan heran kalau demo lebih barbar ke depannya. Nggak salah sih sebenarnya ya untuk menaikkan jabatan, pangkat. Waktunya nggak pas. Karena yang terluka itu bukan satu sisi doang. Karena ada dua sisi. Di sini ada rakyat yang terluka karena sikap dari anarkisnya pihak yang berwajib, oknum polisi lah ya kita bilangnya. Dan polisi juga kita tahu ada yang terluka emang ya. Ya itu kan tapi udah resiko. Kalau kalian ngawal demo yang nggak bisa kita kontrol nih, orangnya udah banyak banget. Next. Ada yang udah baca berita ini? Lawan kita raja terakhir, bos. Pak Prabowo minta Kapolri menaikkan pangkat polisi yang terluka saat demo. Emang bawaannya tuh pengen gemes gitu, kayak gemes pengen joget tiba-tiba. Cuman di Konoha doang ya. Polisi yang terluka bisa naik pangkat gitu. Nggak ada tuh di negara lain yang kayak gitu tuh, jarang. Nggak tahu ada apa enggak. Gue bukannya kenapa-napa, yang gue pikirin tuh polisi yang tidak terluka. Bayangin mereka tuh secemburu apa ngelihat temennya yang terluka naik pangkat. Ketika demo tuh polisi maju sendiri ngomong, tolong pukuli aku ingin naik pangkat. Wah, bahaya mas. Semua polisi jadi pada rela dipukulin demi naik pangkat. Agak aneh juga nih kebijakan emang. Ya, Ada ini juga nih. Kalau polisi, aku yang takut kan ada oknum polisi kayak mikir, kita anarkis aja. Ketika kita nanti di PKL ya naik pangkat kan, lumayan naik pangkat, naik gaji, keren banget kan. Rakyat naik apa? Naik ambulan. Ya gitulah yang terjadi saat ini huru haranya teman-teman. Ya, inilah video pertama aku. Sebenarnya aku udah sering banget bahas politik sih, cuma ini versi di channel yang kedua aja biar lebih terarah gitu ya. Kalian nontonnya yang suka politik ke politik, nanti yang suka entertainment itu teman-teman bisa langsung aja ke channel FKR Project yang pertama ya. Ini FKR Project yang kedua. Ya aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Informasi yang bisa beredar dan lagi viral itu tentang statementnya Pak Prabowo seperti ini yang bikin rakyat geram dan aku juga shock. Ya maafkan aku kalau ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang salah. Aku hanya manusia biasa yang tidak lupa tidak salah. Sampai jumpa di video, see you, goodbye guys. Jangan lupa subscribe. Bye bye.